Dalam forum ini, masing-masing fraksi menyampaikan catatan, kritik, dan rekomendasi sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran oleh pemerintah Kota Madiun. Fraksi Perindo misalnya menekankan pentingnya transparansi dana Corporate Social Responsibility atau CSR dan meminta agar penerimaan serta penggunaannya dilaporkan secara berkala kepada DPRD. Sementara itu, fraksi Golkar memberikan rekomendasi taktis dan strategis terkait pengelolaan piutang, baik lancar maupun macet, yang ada di sejumlah instansi seperti RSUD, Bapenda, BKAD, Dinas Permukiman, dan Dinas Perdagangan. Golkar juga mendorong Pemkot untuk segera menyusun rencana aksi jangka pendek, termasuk rencana penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa, seperti piutang tahun 2018 dan 2019. Fraksi PDI Perjuangan dan PKB memberikan catatan khusus menyangkut pengelolaan anggaran secara umum yang dinilai masih perlu perbaikan di beberapa aspek. Pandangan dan kritik dari fraksi-fraksi lain seperti Demokrat, PKS, Gerindra Nasdem, dan PSI juga turut mewarnai dinamika rapat paripurna. Catatan-catatan tersebut disambut baik oleh pemerintah kota dalam sambutannya. Wali Kota Madiun Maidi menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan dan rekomendasi dari DPRD. Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah akan segera bergerak untuk melakukan perbaikan berkelanjutan demi kemajuan Kota Madiun dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi akhirnya menyatakan persetujuannya terhadap penetapan LPJ APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah atau Perda meskipun dengan catatan. Proses pengembalian keputusan pun dilakukan secara formal sesuai mekanisme yang berlaku. Rapat paripurna ditutup dengan prosesi penyerahan dokumen pandangan akhir dari masing-masing fraksi kepada pimpinan rapat, serta penandatanganan berita acara sebagai bentuk formalisasi kesepakatan antara DPRD dan pemerintah Kota Madiun. Pengambilan keputusan ini sudah melalui mekanismenya. Mekanismenya sudah dilalui semuanya, yang ini yang terakhir ya, pengambilan keputusan. Di mana dalam pengambilan keputusan itu ada saran, pendapat, kritik kepada pemerintah Kota Madiun, dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota. Nah, kritik-kritik itulah tentunya harus bisa diakomodir, diperhatikan, karena kritik ini bersifat konstruktif ya, tidak mendiskreditkan, tidak merasa yang menang si A, si B, semuanya demi kebaikan untuk masyarakat Kota Madiun. Dan ini sudah ditujukan kepada teman-teman DPR Kota Madiun bahwa saran pendapat itu tentunya harus diperhatikan. Dan tadi wali kota juga menyatakan akan menerima semua kritikannya. Tentunya ini menjadi pemikiran kita bersama. Kalau dari fraksi Perindo terkait menyoroti dengan BSS-nya, ya. Terus dari Golkar terkait dengan BDAM, terus dari PDI terkait dengan anggaran, dari PKB juga sama. Ya. Ini tentunya menjadi sesuatu hal yang bisa memberikan masukan kepada kepala daerah. Kalau WTP itu harus, itu wajib bagi saya, itu wajib, karena itu kewajiban pemerintah kota ya untuk mendapatkan WTP itu. Karena dari sudah 8 kali ya, tentunya sudah tahu pointus-pointus mana yang harus diperhatikan. Ya tadi yang semuanya menyetujui, ada yang menyetujui dengan catatan. Nah, catatan itu menjadi kunci daripada teman-teman DPR. Predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP yang kembali diraih oleh pemerintah Kota Madiun juga menjadi sorotan dalam rapat ini. Predikat tersebut dianggap sebagai kewajiban dan pencapaian penting yang harus terus dijaga, mengingat Kota Madiun telah 8 kali berturut-turut meraihnya.
Dengan disetujuinya LPJ APBD 2024 menjadi perda, DPRD berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan dapat semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang maksimal. Aikal Uda, JTV, Madiun.